Pernah ingat nggak kalian belajar itu? Kenapa emas menjadi sarana pertukaran ekonomi yang paling konsisten ya sampai hari ini ya sebenarnya. Jadi kok ada sejarahnya ya. Kenapa akhirnya berubahlah emas itu ya hari ini tidak menggunakan mata uang dengan logam emas ya. Nah, ini bicaranya panjang ya, jauh mulai dari Perang Dunia ya. Karena apa? Satuan uang itu diukur dengan berapa banyak cadangan emas yang dimiliki oleh suatu negara ya. Nah, seperti itu. Dan mengapa ada uang kertas ya? Ya akhirnya karena apa? Suatu negara ya mereka berpikir kita nggak punya cadangan emas tapi gimana bisa menguasai dunia seperti itu. Paham nggak maksudnya? Maka terciptalah uang kertas itu. Nah, yang menarik ya, emas itu kalau dilebur, beratnya 5 gram, dilebur, ya tetap dalam bentuk apapun, ya dicetak kembali, tetap akan 5 gram. Makanya nilai yang paling stabil untuk mata uang adalah uang emas itu tadi. Ya. Coba aja sekarang kalian yang punya emas, ya kalung, gelang, kalian lebur aja. Nanti kalian cetak jadi batangan. Bentuknya akan sama, ya, dengan nilai kandungannya. Seperti itu. Devira ada apa angkat tangan? Maaf Pak, teman saya ada yang mau masuk tapi nggak bisa Pak. Nggak Sepertinya bisa kalau masuk. breakout Zoom-nya. Maksudnya breakout Zoom-nya gimana? Ya, ada yang terkendala untuk masuk breakout Zoom-nya Pak. Pakai Breakout HP atau pakai pakai laptop Pak. coba keluar dulu live meeting berarti. Coba, baik. Di mata kuliah sebelumnya keluar dulu. Tadi saya juga begitu. Baik. Oke ya, jadi seperti itu. Saya ulangi ya. Bahwa kita tadi bicara tentang pemasaran, artinya ada aktivitas sosial, ada pertukaran dan nilai suatu pertukaran tadi ya. Nah, nilai suatu pertukaran tadi artinya kan harus seimbang sebenarnya kan antara satu produk dengan produk yang lain. Makanya perlu di manage tadi ya. Oke, ya seperti itu. Saya lanjut lagi. Nah, kalau kita bicara tentang konsep pemasaran inti ya, bahwa pemasaran ini awalnya adalah adanya human need ya, kurang E ini. Di mana keadaan manusia atau seseorang merasa kehilangan sesuatu sehingga untuk mencukupinya ya, untuk memenuhi kebutuhannya, mereka melakukan pertukaran ya. Terus yang kedua, karena ada keinginan manusia ya, adanya kebutuhan yang dibentuk oleh kebudayaan dan kepribadian individu ya. Itu juga membuat bagaimana pemasaran ini menjadi sebuah konsep. Kalau nggak ada keinginan dan kebutuhan, ya, untuk saling melengkapi antara kebutuhan dan keinginan tadi, maka tidak akan terjadi transaksi, ya. Nah, oleh karenanya apa? Terjadinya keinginan itu menyebabkan adanya permintaan, ya. Adanya permintaan dan permintaan ini harus didukung oleh adanya daya beli. Dan daya belinya sudah ada, maka kita lahirkan adalah sebuah sebuah produk yang bisa ditawarkan ke pasar. Nah, untuk mendapatkan atau untuk memenuhi kebutuhan ya atau memuaskan kebutuhan tadi atau keinginan tadi. Ya. Jadi ada 4 ya, human need, human wants, ya, permintaan dan produk. Bahwa konsep pemasaran minimal ada 4 ini. Di samping itu ada yang lain, yaitu adanya pertukaran, ya. Ada transaksi, ada pasar, dan pemasaran. Ya. Oke. Nah, bicara secara umum ya tentang pemasaran itu sendiri, ya, bagaimana pemasaran itu terbentuk karena tadi dikatakan ada individu, kelompok-kelompok yang ada di dalamnya, yang akhirnya apa? Mereka menjadi sebuah kelompok besar yang dinamakan sebuah pasar.
ya. Nah, disinilah kalian harus paham dahulu ya bahwa konsep pemasaran bukan konsep penjualan, ya. Kalian harus paham minimal kalian tahu apa itu pemasaran, apa itu penjualan, ya. Kadang kita kebolak-balik nih ya, memahami itu konsep pemasaran atau ini konsep penjualan, ya. Misalnya kita ada orang lewat pakai dasi menawarkan produk atau barang, kadang kita bilangnya itu marketing, ya. Harusnya itu adalah sales karena dia menjual, ya. Nah, kadang divisi yang harusnya memasarkan dibilang divisinya sales, harusnya marketing, kebalik-balik kadang, ya. Karena pemahaman konsepnya yang masih belum, ya. Oke. Kalau pemasaran, ya, konsep intinya adalah apa sih, Pak, kira-kira? Ya. Awalnya itu dari mana kalau konsep pemasaran? Adalah bagaimana mendistribusikan ya produk itu seluas mungkin, ya. Dan berdasarkan apa? Tadi dalam awal kuliah awal materi tadi dikatakan berdasarkan kebutuhan manusia, ya. Ingat ya. Jadi konsep pemasaran itu tercipta karena kebutuhan konsumen dulu, ya. Nah, contohnya gini, misalnya siapa? Sarah, ya. Sarah tinggal di mana? Di Depok, Pak. Nah, di Depok. Oke. Sarah tinggal di Depok, ya. Misalnya kita di sini adalah company, ya, perusahaan. Sarah kita anggap sebagai konsumen. Nah, Sarah saat ini, ya, untuk rambut butuh apa misalnya? Kebutuhan. Butuh sampo Oke, sampo yang seperti apa? yang sesuai keinginan. Nah, keinginan Sarah apa? Sampo yang bagaimana? Yang seperti untuk melembutkan, bersihkan. Oke. Sampo yang bisa melembutkan, ya, soft tapi ya, enggak extra strong. Nah, kalau orang pemasaran melihat apa yang disampaikan Sarah tadi, itu sudah menjadi sebuah konsep bisnis, ya. Sarah melihat kita melihat bahwa Sarah butuh sampo yang bisa melembutkan. Nah, berarti berawal dari apa? Kebutuhan konsumen. Nah, sampai sini paham ya? Jadi, setelah ada kebutuhan Sarah, apa yang dilakukan perusahaan adalah menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan Sarah, ya. Tapi Sarah ini baru satu, ya. Kita survei yang lain, misalnya yang pakai jilbab, Alivia. Alivia pakai jilbab, pasti dia butuh sampo, ya kan? Nggak mungkin Alivia nggak sampoan, kan gatel, ya kan? Lembab, karena pakai kerudung terus sepanjang hari. Nah, butuh sampo untuk yang berhijab, sampo hijab. Sama dengan Sarah butuh sampo untuk yang melembutkan. Ada dua konsumen, ya, tipikal yang berbeda. Nah, dari sini pasar ini sudah mulai ada, ya, tapi belum cukup. Nah, pasar itu harus diproyeksikan lebih dalam lagi. Caranya bagaimana? Lakukan survei dulu, ya. Apakah orang seperti Sarah, orang seperti Olivia itu banyak, ya? Banyak atau tidak di pasar? Karena kalau cuma sedikit yang butuh, ya, yang tidak banyak, akhirnya apa? Sia-sia nanti. Produk yang dijual tidak terlalu laris, ya, tidak terlalu laku karena konsumennya kecil, sedikit, ya. Maka tindakan yang kedua setelah ada kebutuhan adalah adanya riset, ya. Untuk apa? Melihat sejauh mana, ya, produk yang dibutuhkan itu oleh konsumen itu nanti akan disukai, ya, bisa memberikan kepuasan oleh konsumen. Oke, riset. Nah, setelah ada riset dapat hasil. Nah, hasilnya apa? Bahwa sesuai dengan survei produk memang banyak, ya, khususnya untuk generasi milenial, generasi hijabers, ya, saat ini butuh produk-produk yang diinginkan oleh mereka. Maka tahap ketiga adalah development, ya, pengembangan produk. Makanya di perusahaan itu ada yang namanya
research and development. Ya. Setelah riset, dia development. Dia melakukan pengembangan. Nah, pengembangan, ya akhirnya masuk lab dan sebagainya, diuji coba, dites, dan sebagainya, akhirnya siap launching ke pasar. Dipasarkan. Ya. Nah, setelah dipasarkan, ya, yang dilakukan apa? Nah, yang dilakukan adalah nanti endingnya adalah evaluasi, ya, terhadap pasar tadi. Nah, itu ya. Jadi kita kembali lagi ya bahwa konsep pemasaran adalah adanya kebutuhan dulu, ya, kebutuhan terhadap pasar, ya. Jadi bagaimana konsep pasar ini, ya, itu bisa, ini sebentar ya. Waduh, Zoom-nya mau di-reset. Berarti kita logout dulu nih, ya. Mungkin teman-teman banyak yang nggak bisa masuk karena Zoom-nya mau di-reset. Oke, kita leave dulu ya, berarti ya. Ya, mohon maaf nih, trouble error nih, ya. Oke, kita leave dulu ya. Kasihan teman-teman. Ya, baik, Pak. Tadi sampai mana saya? Lupa deh saya. Ada yang masih ingat tadi sampai mana? Sampai ke ini, Pak. Kalau konsumen produsen udah nentuin keinginan konsumen, udah sampai di research sama development. Oke, ya, baik, terima kasih. Ya, jadi ya kebiasaan sih saya kalau sempat keganggu itu pasti ngeblank. Ya, jadi bahwa setelah riset itu adalah pengembangan produk ya. Nah, bagaimana pengembangan produk itu harus sesuai berdasarkan kebutuhan dari pasar konsumen ya. Nah, itu adalah konsep pemasaran ya. Sedangkan konsep penjualan ya, konsep penjualan itu berbeda ya. Konsep penjualan ya, mulai dari awal sampai endingnya itu jauh ya, tidak sama dengan konsep pemasaran. Kalau konsep penjualan awalnya itu sudah ada produknya ya. Jadi bukan berdasarkan kebutuhan lagi ya. Dalam hal ini konsep penjualan endingnya adalah meningkatkan volume penjualan atau meningkatkan volume keuntungan. Nah, konsep inti penjualan itu ada di mana, Pak? Adanya di promosi. Nah, nanti kita bicara 4P ya. Dalam konsep pemasaran, salah satu P-nya itu adalah promosi. Ya, ada produk, price, place, dan promotion. Nah, promosi berarti adalah konsep inti dari penjualan. Kenapa? Endingnya tadi kita menginginkan adanya penjualan yang tinggi, ya, yang meningkat. Nah, berarti Pak, kalau begitu penjualan adalah bagian dari pemasaran. Iya, karena apa? Ada dari marketing mix yang dilakukan yaitu promosi. Ya. Nah, tadi kita ambil contoh dari Sarah dan Olivia sebagai pasar atau sebagai konsumen yang akan menjual produk. Nah, yang akan kita jual. Nah, dalam konsep pemasaran, maka Sarah dan Olivia itu adalah wilayah pasar yang perlu dijadikan sebagai target. Ya, seperti itu ya. Nanti wilayah pasar itu kita bukan wilayah hanya daerahnya saja ya, tapi kita bicara nanti seperti segmennya siapa. Ada yang segmen berhijab, ya, non hijab. Nah, itu sudah terbagi-bagi lagi nanti. Ya, itu adalah wilayah pasar. Nah, jadi yang harus dipahami dari konsep pemasaran adalah endingnya dulu. Ya, endingnya untuk apa pemasaran diciptakan adalah untuk menciptakan kepuasan pelanggan. Ya. Sedangkan kalau ending dari penjualan adalah untuk meningkatkan volume keuntungan. Makanya untuk meningkatkan volume keuntungan yang harus dilakukan adalah sebanyak-banyaknya melakukan penjualan.
Nah, cara melakukan penjualan yang banyak, salah satunya harus melalui promosi. Makanya konsep penjualan dengan pemasaran berbeda. Di situ letaknya. Ya. Nah, jadi kalau konsep pemasaran itu kita timbul dari kebutuhan dulu, Pak. Dari konsumen, betul. Jadi konsep pemasaran itu melihat produk apa yang akan laku di pasar. Kita tanya dulu, pasar atau konsumen maunya apa. Ya. Sarah maunya sampo yang tadi bisa melembutkan. Olivia adalah sampo yang untuk orang jilbab atau hijabers. Itu adalah kebutuhan yang harus dikreativitaskan atau diinovasikan menjadi sebuah produk. Ya. Nanti setelah produknya jadi, maka produk itu dialihkan kepada orang penjualan, ya. Pada bagian penjualan. Nah, bagian penjualan supaya produk ini laku banyak dan memberikan keuntungan, apa yang harus dilakukan adalah melakukan promosi sebanyak mungkin. Nah, Pak, kalau begitu target itu ada di orang pemasaran atau penjualan? Nah, pertanyaannya seperti itu. Target untuk menjual produk sebanyaknya ada di orang pemasaran atau di orang penjualan? Targetnya ada di orang penjualan. Ya. Bukan di orang pemasaran. Orang pemasaran memastikan bahwa produk itu tersedia di pasar. Ya. Kemarin saya pernah kasih contoh belum yang Aqua ya, minuman Aqua. Pernah lihat film Aqua nggak? Mungkin nanti saya cari dulu videonya ya, nanti saya tayangkan. Bagaimana Aqua pertama kali dirilis ya di Indonesia sebagai minuman dengan harga yang lebih mahal dari harga bensin atau harga BBM. Ya. Pertama kali keluar. Dan itu dianggap nyeleneh. Dianggap sebagai jualan yang nggak mungkin orang mau beli. Ya, orang air kok harganya lebih mahal dibandingkan dengan bensin. Nah, tetapi ya Aqua pertama kali di launching, dikenalkan oleh produk, mereka punya strategi pemasaran yang bagus ya, punya strategi yang sangat fenomenal. Mereka ingin memastikan bahwa setiap toko, ya, setiap agen, setiap warung, ya, dulu belum ada minimarket ya, grosiran yang ada ya, itu minimal mereka memajang 3 buah botol Aqua setiap hari. Ya. Nah, inilah tugas orang pemasaran, ya, memastikan bahwa Aqua itu tersedia di pasar. Nah, masalah dari penjualannya ini nanti diurus oleh bagian penjualan. Mereka melakukan promosi, ya. Mereka melakukan kegiatan penjualan, ya, untuk meningkatkan keuntungan. Nah, tetapi untuk meningkatkan keuntungan itu, sebanyak-banyaknya produk itu harus tersedia di pasar. Tugas dari orang pemasaran memastikan jangkauan wilayah, jangkauan keluasan produk itu tersedia sampai di tangan masyarakat. Ya. Jadi kalau kita bicara konsep organisasi, maka harus dibedakan tugas dan tanggung jawab orang pemasaran dengan orang penjualan. Ya. Orang pemasaran hanya memastikan kepuasan, ya. Sedangkan orang penjualan dia memastikan penjualan atau keuntungan. Itu clear sampai sini nggak maksud saya? Paham ya? Jadi nanti kalian ketika bekerja, kalian mau ditempatkan sebagai divisi pemasaran, maka konsepnya bukan menjual sebanyak mungkin, tapi memperluas produk itu seluas mungkin sampai di tangan masyarakat. Makanya inti dari pemasaran adanya di mana? Distribusi. Ya. Dari produksi sampai di tangan konsumen itu melewati saluran distribusi. Nah, itu orang pemasaran. Gitu, ya. Nah, sedangkan orang penjual, ya, intinya adalah melakukan promosi. Kalau dia nggak melakukan promosi, dia tidak bisa melakukan penjualan. Karena orang nggak tahu
Ya. Aqua pertama kali ada itu adalah promosi terus-menerus, ya, gencar dia. Sampai akhirnya dia menguasai pasar air mineral di Indonesia. Ya, konsepnya di sini ya yang harus dipahami. Jadi kalau kita orientasinya ya itu yang menjadi penting ya. Ketika kita punya produk ya, orientasinya mau kemana dulu nanti. Ya. Harus diperjelas arah dan tujuannya untuk apa. Ya. Oke, Pak, kita lanjut ya. Bagaimana dengan manajemen pemasaran, Pak? Nah, manajemen pemasaran di sini adalah bagaimana kita mengendalikan tadi, pasar tadi. Ya. Karena kata manage itu artinya mengatur, sedangkan pemasaran berarti kita mengatur pasar. Ya. Bagaimana pasar-pasar, bagaimana pasar yang ada, ya, itu harus dikendalikan dengan program-program yang diciptakan, dirancang, dibangun, untuk menjaga agar terjadi pertukaran yang menguntungkan tadi dengan pembeli tadi. Ya, maka kita bicara manajemen pemasaran. Jadi antara konsep pemasaran dengan manajemen pemasaran satu hal yang berbeda ya. Manajemen adalah mengaturnya tadi, mengendalikannya tadi. Makanya kalau orang pemasaran atau manajer pemasaran itu sendiri, dia harus memastikan ya. Kita coba lompat dulu yang terakhir ya, biar ada gambaran dulu. Nah, inilah tadi tugas dari seorang manajer pemasaran. Ada nggak yang dia melakukan kegiatan adalah mencari untung? Nggak ada. Hanya memeriksa yang ada tuh, memeriksa penjualan. Sisanya adalah memastikan ya bahwa kebutuhan konsumen itu terpenuhi. Ya. Nah, aktivitas inilah ya yang dilakukan oleh ini tadi, ya. Nah, aktivitas itu tadi yang dilakukan oleh manajer pemasaran, inilah yang dilakukan, ya. Melakukan analisis, ya, pengendalian, menciptakan, membangun dan menjaga pertukaran. Tuh, ya. Nah, terakhir ya, kita bicara tentang falsafah manajemen pemasaran. Ada 5 konsep pemasaran yang dilakukan oleh organisasi untuk menjalankan proses pemasaran. Ya. Jadi Pak, nanti kalau kita bicara pemasaran, ini nanti akan bicara strategi, betul. Ya. Ada perusahaan yang hanya mengandalkan konsep produksinya. Ya. Artinya apa? Bahwa konsep pemasaran yang dilakukan, perusahaan memusatkan perhatian pada efisiensi produk dan distribusi. Ya. Konsep produksi. Lalu ada perusahaan juga dengan konsep produk. Ya. Dia memusatkan perhatian untuk melakukan perbaikan-perbaikan pada produk ya secara berkesinambungan. Ya. Kalau yang pertama tadi efisien berarti penghematan ya supaya produksinya bisa dilakukan dengan baik dengan biaya yang murah. Sedangkan konsep produk kita bicara tentang bagaimana melakukan perbaikan produk terus-menerus. Artinya apa? Konsep produk sama dengan konsep inovasi. Ya. Oke. Konsep penjualan beda lagi, Pak. Ya. Di sini kalau konsep penjualan, maka perusahaan berupaya untuk melakukan penjualan atau promosi yang gencar. Ya. Dengan catatan bahwa apa? Konsumen sudah punya cukup pengetahuan tentang produk dan dia melakukan usaha-usaha untuk melakukan promosi lebih gencar lagi. Ya. Dan yang keempat adalah konsep pemasaran. Artinya bahwa perusahaan menginginkan ya bagaimana mereka mencapai tujuan organisasional ya tadi ya untuk mencapai kepuasan konsumen dibandingkan dengan mereka melihat potensi persaingan. Ya.
Mereka nggak terlalu peduli dengan persaingan, tetapi bagaimana konsumen mereka puas. Karena yang dijaga adalah apa? Loyalitas konsumen. Oke, itu ya. Ada ajan dulu ya sedikit ya. Biar kita dengar. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi tadi kita bicara falsafah manajemen pemasaran, artinya ada 4 konsep ya. Nanti ya tugas kalian ya untuk minggu depan ya, ini minggu depan ya, bukan untuk sekarang atau besok ya. Jadi kalian individu ya, bikin paper aja 1 lembar ya. Kalian coba cari contoh ya, setiap orang cari contoh perusahaan yang menerapkan konsep produk, konsep produksi, konsep penjualan, atau konsep pemasaran. Ya. Mereka fokusnya ya pada masing-masing tadi. Ya. PPT udah saya kasih belum di kelas kalian? Belum ya? Oke, nanti saya kasih ya PPT-nya. Jadi kalian ya pastikan ya cari contoh bahwa ada perusahaan yang memang lebih cenderung dia konsepnya pada konsep produk. Ada yang produksi. Atau ada kombinasi di antara semuanya. Atau bahkan semuanya. Silakan, nggak masalah. Contohnya aja. Ya, itu yang nanti kita coba cek ya. Kita bahas. Seperti itu. Misalnya, contoh konsep produksi. Kalau konsep produksi kan tadi bicaranya efisien. Ya. Bagaimana menghemat ongkos, ya, biaya semurah mungkin, tapi tetap adanya kontinuitas produk yang dihasilkan. Ya. Makanya harga produknya pun tidak terlalu mahal. Ya. Nah, terus ada perusahaan yang konsepnya adalah konsep produk. Nah, kalau konsep produk dia beda lagi, yaitu perubahan-perubahan dari produk tadi, kekurangannya apa disempurnakan terus. Ya. Selalu dilakukan perbaikan-perbaikan. Ada yang konsep penjualan, ya. Tadi bagaimana perusahaan itu apapun itu, pokoknya mereka melakukannya promosi terus, ya, membanjiri promosi, ya, supaya apa? Brandnya tetap teringat di benak pikiran konsumen, ya, atau pasar. Dan kalau konsep pemasaran, dia lebih fokus kepada kepuasan, ya, kepuasan konsumennya, bukan pada pesaing. Pesaing nggak dianggap, ya, ibaratnya ya. Tetapi dia lebih fokus untuk menjaga loyalitas konsumen, ya. Sehingga konsumen menjadi sangat loyal kepada produk atau jasa yang mereka jual. Nah, kalian cari contohnya satu-satu itu, ya. Atau kalau ada perusahaan yang melakukan aktivitas 4 itu semua, ya nggak apa-apa, silakan diceritakan di dalam 1 lembar tadi. Nggak perlu diketik, ditulis tangan boleh, silakan. Ya. Pak, izin bertanya, Pak. Hmm. Kalau misalnya satu perusahaan bukannya pasti melakukan 4 kegiatan itu ya, Pak? Apa emang ada juga perusahaan yang nggak melakukan salah satu dari itu, Ya, apa cuma betul. melakukan satu? Betul yang tadi saya katakan, ada perusahaan yang dia hanya fokus pada konsep produksi, ada yang pada konsep produk. Ini kan bagian dari strategi, ya. Mereka melakukan strategi ini dengan maksud tertentu, ya. Jadi mereka tidak melakukan secara proporsional kegiatan itu semua, ya. Mereka punya strategi, oh saya mau melakukan sebagai
nomor satu ya, maka mereka melakukannya adalah selalu promosi. Saya ambil contoh deh paling gampang. Tadi Aqua ya, yang dilakukan promosi terus-menerus ya. Padahal produk ini apa? Orang udah tahu, orang kalau mau beli air mineral pasti bilangnya apa? Ada Aqua nggak, Mbak? Ada Aqua nggak, Pak? Tapi tetap aja mereka melakukan promosi. Di samping untuk mengingatkan, ya, mereka untuk menjaga, ya, bagaimana produk ini selalu ada di benak masyarakat. Apalagi sekarang kompetitornya makin lama makin banyak, ya. Indomie, nah, sama kan seperti itu. Nah, kebalikannya, ada produk yang konsepnya adalah efisiensi, sehingga harganya bisa lebih murah. Contohnya apa? Ayo, yang bisanya lebih murah. Sehingga apa? Mereka mengutamakan supaya produk ini bisa terjangkau oleh masyarakat secara luas. Ya. Paham nggak? Jadi banyak tuh ya produk misalnya dengan harga yang ekonomis ya, karena proses produksinya juga murah. Ya. Merek-merek yang biasanya ya itu untuk dari segi harga ya itu tidak terlalu mahal. Itu cirinya dia di konsep efisien atau produktivitasnya. Clear ya sampai sini ya. Tapi kalau ada semua produk yang melakukan itu, nggak apa-apa, ditulis aja, ya produknya apa dan dia melakukan ininya bagaimana, konsep ininya bagaimana. Ya. Kalau produk-produk tersebut macam-macam ya, boleh makanan ya, produk sehari-hari aja, yang kalian lihat aja. Ya. Jadi Pak, kalau misalnya pakai branded boleh, nggak pakai branded juga boleh. Ya. Yang nggak punya merek pun juga boleh. Kita hanya mau melihat apa benar ya mereka melakukan itu. Ya. Karena apa? Apalagi dengan harga bahan baku yang sekarang lumayan ya, ini pasti akan menyangkut tentang strategi yang dilakukan oleh perusahaan atau usaha ya atau bisnis ya. Bagaimana nanti mereka melakukan strategi-strategi untuk bisa minimal bertahan atau bisa melanjutkan usaha ini di masa-masa yang akan datang. Ya, oke, paham ya? Bisa dipahami ya? Satu lembar aja ditulis tangan saja. Nanti boleh dikumpulkan email ya minggu depan email saya. Oke, terus tugas yang kedua, ya, saya ketemu lagi hari apa? Besok ya. Besok ada Pak. Oke. Satu kelas ada berapa orang? 26 Pak. 26, Pak. 26. Oke, berarti kalian bisa buat 4 atau 5 kelompok, ya. Nggak perlu bikin PPT, ya. Hanya saya minta setiap kelompok punya ide bisnis, ya. Ide usaha atau gagasan yang nanti akan dilakukan, akan dikerjakan, ya. Syukur-syukur kalau kalian serius, ya. Sehingga apa? Ide bisnis yang nanti kalian buat per kelompok ini bisa benar-benar berjalan dan akhirnya bisa nanti setelah selesai kuliah kalian bisa bikin perusahaan. Di kelas sebelah saya challenge bahkan kalau bisa mulai dari sekarang bikin PT, bikin perusahaan. Berani nggak? Gitu. Kalau di kelas sebelah saya bilang, ya udah ada 30 orang, ya patungan aja bikin PT dari sekarang. Siapa yang mau punya pemegang saham besar dia bisa jadi direktur. Nah, bikin PT itu kalau nggak salah sekarang sekitar 10 jutaan ya. Bahkan kemarin saya coba hubungi salah satu biro ya, perusahaan yang bisa membuat perusahaan seperti ini. Saya tanya, berapa sekarang? 13 juta sudah sama website dan juga sama virtual office. Murah kan? Nah, tinggal dibagi tuh 30 orang. Berapa kolekannya masing-masing. Kenapa Pak harus bikin begini sih Pak? Repot banget.
Ya, kita bicara bahwa Anda kuliah bisnis ya, Anda di jurusan bisnis, masa Anda nggak punya bisnis? Orang bisnis harus punya bisnis. Buat saya seperti itu. Terlepas nanti kalian cita-citanya adalah mau jadi karyawan ya, it's okay gitu loh. Tapi why not gitu loh. Kenapa kacang katanya? Ya minimal kalian bisa coba mengimplementasikan ya ilmu yang didapat mulai dari semester 3 sampai nanti ketika kalian lulus ya. Nanti kan kalian akan bersinggungan dengan materi perkuliahan yang pasti akan menuntut kalian itu ada bisnisnya gitu loh. Jadi orientasi pemikirannya kenapa nggak dari sekarang aja kita yuk coba buat bareng-bareng. Jadi ketika lulus kita udah nggak mikirin cari kerjaan, tinggal kita kembangkan aja nih perusahaan yang sudah kita bikin bareng-bareng. Itu. Jadi kolaborasi yang saya inginkan. Tapi Pak, kita kan masih belajar di perkuliahan. Justru karena masih belajar, jadi kalau salah kita betulkan bareng-bareng, ya. Kita belajar bareng-bareng. Itu enaknya, ya. Jangan nanti ketika lulus kalian baru bikin usaha, ya kalian mikir sendiri. Kalau sekarang kalian bisa nyuruh saya mikir, ya kan? Kalian bisa nyuruh dosen lain mikir. Enaknya di situ. Jadi konsultasi gratis malahan. Ya, ini sih challenge ya, tantangan ya. Ya, syukur kalau kalian menerima challenge saya ya, tapi kalau enggak ya nggak masalah. Minimal tadi kita sudah bikin kelompok ya. Dari kelompok ini kita coba nanti ya, setelah perkuliahan ini selesai 1 semester, kalian bisa membuat sebuah rencana pemasaran ya terhadap produk yang besok kalian sampaikan ke saya, ide bisnis apa. Ya, nanti kan di materi-materi saya nanti ada materi tentang peluang usaha, analisa pasar, seperti itu. Jadi produk Anda nanti langsung praktek, Pak. Dibuat, oh iya ini analisa pasar produk saya ini. Nanti setiap materi itu akan bertambah tuh jadinya peluang rencana pemasarannya. Ya. Ya, kalau bisa jadi bisnis plan yang nanti akhirnya benar-benar menjadi bisnis real, itu akan baik lagi. Ya. Di kelas 11 tadi sudah, ya ada 5 ya, ada yang healthy catering, ya ada fruit sandwich, ada spring roll, ada yang mau ide bisnis kipo, ada yang mau ide bisnis kroffel, it's okay, nggak apa-apa. Ya, jadi besok kalian presentasi satu, perwakilan saja seseorang, cerita aja, nggak usah PPT ya. Paling saya tanya-tanya ya. Kalau teman-temannya mau tanya silahkan, jadi kita jadinya diskusi ya. Jadi tukar pikiran. Kalau saya mau bisnis ini kira-kira next 5 tahun ke depan pemasarannya gimana ya Pak ya? Bagus nggak? Nah itu yang ingin kita lakukan ya. Jadi setiap materi kita nanti ada progres dan nanti report akhirnya adalah dalam bentuk perencanaan pemasaran. Seperti bisnis OKR ya, plan. pasar. Paham nggak kira-kira? Jadi nggak usah dibikin pusing, tapi kuliah dibikin seneng aja ya. Kalian tinggal meng-create doang, tinggal diskusi, nanti kalian selesai mata kuliah saya, dikit lagi ya. Kalian langsung berembuk ya. Siapa mau siapa, nanti ketua kelasnya lah yang bikin kelompoknya. Terus mau ide bisnisnya apa. Nah, ketika kalian berembuk mau bikin ide bisnis, usahakan itu adalah pemikiran bareng-bareng ya, bukan ngototnya satu orang ya. Tetapi juga didasari dengan situasi atau kondisi hari ini. Tadi saya tanya, kenapa pilih di kelas sebelah ya, kenapa pilih healthy catering? Alasannya sederhana Pak, ya sekarang banyak makanan yang merusak tubuh, makanan yang istilahnya bukan makanan sehat katanya. Nah kita coba ciptakan itu dan kita coba cek ya, berapa banyak sih yang minat pada healthy catering. Nah, clear ya sampai sini ya. Jadi itu aja PR-nya. Yang satu minggu depan, yang satu besok kita ngobrol atau diskusi tentang ide bisnis kalian. Ya.
Tapi Pak, maaf, izin bertanya, untuk jenis produknya nggak dibatasin ya Pak? Jadi bisa produk berupa barang ataupun jasa? Iya, boleh. Produk atau jasa, silakan. Ya. Tapi spesifik ya. Minimal ada keunikan ya yang saya inginkan. Ya. Sehingga apa? Kita bisa lihat nanti pasarnya ada nggak? Ya. Jadi kalau yang udah umum ya, nggak ada keunikan ya buat apa gitu loh. Toh orang lain udah jual, ibaratnya seperti itu. Orang lain sudah pasarkan. Ya. Nah, ini siapa tahu ya, kita kuliah, mungkin nanti ini jadi proyek besar ya. Makanya ini dinamakan learning based project ya, belajar dari project. Ya. Lepas tadi ya kalian ada yang mau jadi pengusaha, mau jadi wira swasta atau mau jadi karyawan ya nggak masalah ya. It's okay. Sambil jalan aja. Ya kuliah tetap jalan, tapi kalau ini bisa dilakukan akan lebih baik. Ya. Minimal nanti ada persiapan kalian di mata kuliah kewirausahaan atau mata kuliah manajemen produksi dan sebagainya. Ini bisa dipakai ya untuk hal ini. Sebagai contoh. Baik, ada lagi pertanyaannya? Maaf Pak, untuk kelompoknya berapa orang ya Pak? Bebas, bisa 4 atau 5 kelompok ya. Nanti disusun aja, ketua kelasnya siapa. Dipilih aja. Ya. Kalau mau 4 juga boleh, 5 juga boleh. Kalau 6 kebanyakan saya rasa. Ya, nanti isinya sedikit. Karena ini minimal kalian bisa, kalau misalnya satu kelompok ada 4 atau 5 orang kan enak. Ya. Nanti bisa bagi-bagi tugas kalau memang ke depannya ini jadi bisnis yang bagus ya. Oke, gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Cukup ya, clear ya. Nanti kita lanjut besok ya. Kita lihat ide bisnis dan kita lanjutkan materinya ya. Nggak ada? Sudah pada jelas semuanya? Baik, kalau tidak ada, terima kasih atas kehadirannya pada pagi menjelang siang hari ini ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak. Oke, terima kasih.